Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu matkul ilmu kalam serta teman-teman sekalian mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sofiana dengan NIM 250964806. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berikut adalah sejarah Mu'tazilah. Bermula ketika Wasil bin Atha pada tahun 700 sampai 750 Masehi menyela jawaban Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar dengan berpendapat bahwa mereka berada di antara mukmin dan kafir atau al-manzilah bain al-manzilatain. Pada masa ini, Mu'tazilah memaksakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk atau bukan kalamullah melalui peristiwa mihnah yang menyebabkan ketegangan dengan ulama tradisional, khususnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Mu'tazilah mengalami kemunduran, yaitu popularitas Mu'tazilah menurun setelah masa Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya tersisih oleh perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari atau yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Berikut adalah sejarah Syiah. Syiah itu artinya pengikut atau pendukung. Dalam Islam, Syiah adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam harusnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini beda dengan Sunni yang menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali sebagai khalifah. Syiah dimulai ketika Nabi Muhammad wafat. Waktu itu sebagian sahabat berkumpul di Saqifah dan memilih Abu Bakar jadi khalifah. Tapi ada kelompok sahabat lain yang berpendapat kepemimpinan seharusnya langsung ke Ali bin Abi Thalib. Alasannya, Ali itu sepupu sekaligus menantu Nabi, orang pertama yang masuk Islam dari anak-anak. Dan ada peristiwa Ghadir Qum yang mereka pahami sebagai penunjukan Ali sebagai penerus. Kelompok pendukung Ali inilah yang disebut Syiah Ali atau pengikut Ali. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh prinsip Mu'tazilah. Yang nomor 1 itu yaitu Wasil bin Atha atau pendiri, merumuskan doktrin al-manzilah bain al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi bagi pelaku dosa besar dan peniadaan sifat-sifat Tuhan untuk menjaga kemurnian tauhid. Yang nomor 2 yaitu Abu Huzail al-Alaf atau tokoh utama, pengembang teologi sistematis Mu'tazilah dan tokoh yang banyak berdebat dengan aliran lain. Yang nomor 3 yaitu Al-Nazam atau Ibrahim bin Sayyar, terkenal dengan pemikiran rasionalnya yang ekstrim dan mendalam dalam bidang teologi dan filsafat. Berikutnya yang nomor 4 yaitu Al-Jubai atau Abu Ali Muhammad bin Ali, guru dari pendiri aliran Asy'ariyah atau Al-Asy'ari yang merupakan tokoh puncak kejayaan teologi Mu'tazilah. Dan yang nomor 5, Al-Jahiz, terkenal dengan pemikiran teologisnya yang rasional. Berikutnya adalah Al-Usul Al-Khams. At-Tauhid, keesaan Allah yang absolut atau menafikan sifat-sifat Tuhan terpisah dari zatnya. Kemudian al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman atau Tuhan pasti menepati janji, pahala dan ancaman siksa.
Kemudian al-adl, keadilan Tuhan, atau Tuhan wajib berbuat baik dan manusia memiliki kebebasan bertindak. Al-manzilah ben al-manzilatain, posisi di antara dua posisi, atau pelaku dosa besar bukan kafir, bukan mukmin. Dan yang terakhir yaitu al-am bin al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar atau al-ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Berikutnya adalah konsep imamah Syiah. Imamah dalam Syiah adalah doktrin fundamental yang menetapkan kepemimpinan ilahi atas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana imam dipilih langsung oleh Allah dan berasal dari Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Imam dianggap maksum atau suci dari dosa atau kesalahan dan memegang otoritas penuh dalam menafsirkan Al-Quran serta membimbing umat menjadikannya rukun iman. Definisi dan kedudukan imamah adalah pilar pokok ajaran Syiah, seringkali dianggap setara dengan kenabian dalam hal bimbingan. Meski bukan sebagai nabi, kriteria imam harus dari keturunan Nabi Muhammad atau Ahlul Bait, maksum, memiliki pengetahuan ilahi dan ditetapkan oleh nabi sebelumnya. Peran imam juga melanjutkan tugas nabi dalam memimpin urusan agama dan sosial, serta menjadi penjaga hukum ilahi. Kelompok 12, Imam Itsna Asy'ariyah atau mayoritas Syiah yang meyakini adanya 12 imam suci dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad Mahdi atau Imam Mahdi. Perbedaan teologi imamah. Pentingnya imamah dalam Syiah atau khususnya Imamiyah atau Itsna Asy'ariyah. Imamah berada di dalam 5 rukun iman, yaitu tauhid, nubuwah, imamah, adl atau keadilan, dan ma'ad. Tanpa mengakui imam, imam dianggap tidak sempurna. Dan yang berikutnya, penunjukan ilahi atau nabi, yaitu imam tidak dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk langsung oleh Allah melalui nabi atau imam sebelumnya, atau konsep nas. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai penerus sah pertama. Yang berikutnya, sifat imam atau maksum dan berilmu, yaitu imam dianggap maksum atau suci dari dosa dan salah dan memiliki pengetahuan suci yang diturunkan dari Nabi. Dan yang nomor 4, keturunan Nabi. Imam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah dan Ali. Dan yang terakhir, 12 imam atau Itsna Asy'ariyah, kelompok mayoritas Syiah, meyakini 12 imam, dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad al-Mahdi yang diyakini masih hidup. Kesimpulannya yaitu Mu'tazilah dan Syiah adalah keduanya merupakan aliran teologi Islam yang sama-sama menekankan rasionalitas dan keadilan Tuhan. Namun berbeda dalam pendekatan. Mu'tazilah berfokus pada kebebasan akal atau teosentris rasional, sementara Syiah berfokus pada otoritas imamah atau imam keturunan Ali. Meskipun berbeda, keduanya sering bertemu dalam takwil ayat mutasyabihat. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-teman semua yang telah menyimak presentasi saya dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.